Persaingan perusahaan otobus di Jawa Tengah sudah berjalan sejak dahulu kala. Saat ini, setiap perusahaan bis bersaing meluncurkan armada unggulan. Dulu banyak perusahaan bis berjaya di zamannya. Akan tetapi ketatnya rivalitas bisnis dan reformasi moda transportasi bis, banyak raja-raja jalanan mundur dari kompetisi. Alhasil tidak sedikit dari mereka gulung tikar. Kemudian, perusahaan bus mana yang pernah berjaya di zamannya? Merangkum berbagai sumber, berikut beberapa bus yang pernah menghiasi Jawa Tengah. Dilansir dari Facebook Mas Aji Masdap, bus Muntilan sesuai dengan asal pemilik dan poolnya ialah Kota Muntilan. Bis ini dahulu melayani jurusan Jogja Magelang Semarang, dengan interior kayu, tempat duduk dua-dua, pintu masuk dari belakang. Kemudian ada tangga besi ke bagasi atap, menghidupkan mesinnya dengan engkol selenger. Selanjutnya di tengah-tengah gang ada besi pegangan, di langit serta tiang penyangga. Bus Trisakti merupakan bus yang berasal dari kota Magelang. Bus ini termasuk bus Bumel. Istilah bus Bumel tertuju kepada bus ekonomi yang menaikkan penumpang per meteran. Bus Bumel merupakan transportasi bus yang digunakan penumpang untuk rute jarak dekat. Bus Trisakti dahulu melayani rute Semarang, Magelang, Yogyakarta, dan rute Semarang, Magelang, Purwokerto. Inilah beberapa foto bus ini di tempo dulu. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, Toya Gesang adalah perusahaan bus asli Wonosobo yang melayani jalur Purwokerto, Wonosobo, Semarang. Dengan medan jalan yang penuh tanjakan curam dan tikungan, akan selalu melekat dengan bus Toya Gesang. Armada asli Wonosobo ini sangat legendaris pada masanya dengan mengoperasikan bus Mercedes, Ford, Thames, Fuso T653 dan Fargo. Pada awal tahun 70-an sempat mendapat musibah kecelakaan hebat ketika salah satu armadanya mengalami remblong dan masuk jurang di kawasan Gondang Prumbanan atau lokasi sekitar jalur penyelamat sekarang ini, dengan korban puluhan penumpang meninggal dunia. Akibat kecelakaan tersebut pada pertengahan tahun 70-an sempat berganti nama menjadi Sido Mulyo. Sayang PO ini hanya bertahan hingga awal tahun 80-an seiring dengan hilangnya beberapa PO lain di jalur tersebut seperti Tepat dan Mutiara. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, PO Jati Nugroho melayani trayek Wonosobo, Parakan, Temanggung, Magelang. Rute ini merupakan jalur ekstrim di Pegunungan Sindoro, Sumbing. Jalur yang sering diwarnai dengan tikungan tajam dan turunan curam yang sangat panjang dengan cuaca yang berkabut tebal. Awal tahun 70-an, perusahaan ini memulai bisnis transportasi di jalur tersebut menggunakan beberapa armada Mitsubishi Colt T120 warna kuning kehijauan dan berpusat di Karanglor, Kota Magelang. Medio 80-an, ketika bus medium mulai muncul dan menggeser dominasi bus-bus besar, Jati Nugroho pun ikut serta meramaikannya dengan beberapa armada Colt diesel 100 PS-nya, memposisikan diri sebagai armada penjual kecepatan dengan unit yang selalu baru berbaju kapsul karoseri ABC. Bus ini benar-benar mengalami kemajuan yang luar biasa. Menjelang tahun 90-an, bus Jati Nugroho pindah home base ke Wonosobo dan berganti warna hijau tua bergaris putih, kuning, dan hitam. Berbekal mekanik yang luar biasa dan owner seorang perempuan yang sangat hebat, puluhan bus ini sukses melewati krisis moneter 98, di mana puluhan PO gulung tikar. Bus Jati Nugroho, salah satu PO yang mampu bertahan hampir 40 tahun, sayangnya generasi kepemilikan tidak berlangsung mulus, sampai akhirnya sekitar tahun 2010, bus Jati Nugroho, bus jagoan Wonosobonan. Dalam indahnya kenangan seorang pengelaju ini pun tinggal kenangan saja. Dilansir dari beberapa sumber, PO Daya Temanggung adalah perusahaan daerah bidang transportasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.
Bapak Masjun Sofwan, SH adalah figur Bupati Temanggung tahun 1964 sampai 1978. Beliau adalah pendiri perusahaan daerah, perusahaan otobus Daya Temanggung yang sangat terkenal pada saat itu. Pilot proyek angkutan Daya Temanggung didirikan pada tanggal 29 Maret tahun 1971 dengan bermodal pertama 10 unit sasis truk Dodge berbahan bakar bensin untuk dibuat bus. Kemudian Pemda di backup Bank Bumi Daya lewat PT Net Motor Semarang, mendatangkan sasis bus merek Dodge Diesel, mendatangkan sasis Ford D-Series dan mendatangkan sasis Fargo, bodi dibuat di perusahaan karoseri asli dan media Semarang. Saat itu masih berbodi kayu dengan tampilan pintu menghadap ke belakang, kemudian adanya tangga untuk menaikkan barang bawaan ke atas bus. Pertama kali bus Daya Temanggung beroperasi memakai nomor STNK warna merah. Melansir dari Facebook Binawan Muhammad, Bus Daya Temanggung didirikan dengan tujuan membuat layanan transportasi bagi masyarakat untuk menghubungkan wilayah dari ujung utara sampai selatan. Sejak pertama kali dioperasikan, 24 armada busnya langsung mendominasi di jalur Ngadirejo, Temanggung dan Magelang. Bahkan beberapa unit melayani hingga Yogyakarta dan Solo, trayek yang cukup panjang untuk ukuran bus Bumel pada saat itu. Uniknya, armada ini memiliki beberapa kondektur perempuan yang terbilang langka saat itu. Dan terbukti mampu bersaing dengan perusahaan otobus Sumber Waras, perusahaan otobus Toya Gesang, perusahaan otobus Nusantara, perusahaan otobus OBL, perusahaan otobus Sumeh, perusahaan otobus Ramayana dan beberapa pol lain yang sudah eksis terlebih dahulu. Dilansir dari YouTube Angger, Daya Temanggung satu-satunya dan pertama di Indonesia, BUMD milik pemerintah kabupaten yang bergerak dalam bidang transportasi angkutan penumpang umum. Dengan 24 armada bus, perusahaan otobus ini melayani rute Temanggung, Parakan, Ngadirejo, Magelang, Yogyakarta, Solo PP. Selanjutnya rute Temanggung, Parakan, Wonosobo, Magelang, Yogyakarta, Solo PP. Kemudian rute Yogyakarta, Magelang, Semarang PP, dan untuk Temanggung, Magelang, Ngadirejo PP. Misi pilot proyek angkutan Daya Temanggung ialah memperkenalkan daerah Kabupaten Temanggung serta menambah lapangan kerja. Selain Daya Temanggung, perusahaan otobus dari Temanggung saat itu ada PO Sumeh. Sayang perusahaan otobus ini sudah tinggal kenangan, dan bus dari Temanggung lain ada, PO OBL atau Safari Dharma Raya. Sampai saat ini perusahaan ini masih eksis. Puluhan unit bus ini berhasil memberikan kemudahan fasilitas transportasi untuk warga Temanggung, yang sebelumnya dapat dikatakan belum cukup maju. Adanya bus Daya Temanggung mampu memberikan kesan positif bagi Pemda Temanggung pada saat itu. Sayangnya setelah terjadi pergantian bupati menjelang tahun 1980-an, Daya Temanggung terkesan mengalami keterlambatan peremajaan armada. Seiring dengan pergantian kepemimpinan yang terjadi, perlahan-lahan Daya Temanggung mundur dari kancah persaingan perusahaan otobus, sampai benar-benar pamit pada tahun 1982. Akhirnya bus Daya Temanggung, ikon daerah yang tinggal sisa nama, dan kenangan bagi masyarakat Temanggung pada khususnya. Bagi warga Temanggung di tahun 1970-an, nama Sumeh identik dengan perusahaan otobus kebanggaan warga Temanggung, yang bersanding dengan dua perusahaan besar lainnya, OBL atau Safari Dharma Raya dan Daya Temanggung. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, perusahaan ini termasuk perusahaan otobus yang mampu bertahan hingga 40 tahun di dunia transportasi darat. Eksistensinya sudah cukup ternama sebagai bus antar kota dalam provinsi di awal tahun 1960-an. Bus tersebut melayani penumpang di jalur Magelang, Temanggung, Ngadirejo, Candiroto, Sukorejo, lintasan sempit dan berliku di lereng Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Perahu, merupakan wilayah bisnisnya saat itu. Menjelang tahun 1970-an,
body Temstradernya dirombak total menjadi ala Ford D Series, yang mulai populer saat itu. Di akhir dekade 1970-an, 2 unit baru Ford dibelinya dan dioperasikan di trayek Ngadirejo, Magelang, Jogja, berbodi ala Mercedes-Benz LP911, masih menggunakan warna krem bergaris hijau. Di awal tahun 1980-an, Bas Sumeh membuka rute baru antar kota dalam provinsi, yang cukup panjang untuk ukuran saat itu, yaitu rute Ngadirejo, Magelang, Jogja, Solo, Semarang, dengan beberapa armada Mercedes-Benz O306. Di pertengahan dekade 1980-an, Sumeh membuka trayek baru, di rute Jogja-Semarang, Purwokerto-Bawen Solo, dan Purwokerto-Wonosobo Semarang. Kemudian menutup lain Ngadirejo Jogja, dan Magelang Sukorejo, karena kalah bersaing dengan kedatangan bas medium, yang tampil lebih lincah di jalur tersebut. Inilah foto Bas Sumeh di parkiran Gua Jati Jajar, pertengahan dekade 1980-an, saat dipakai oleh SMP Negeri 2 Temanggung, dalam suatu perjalanan wisata. Dilansir dari Facebook Danang Priyatno, seiring dengan selesainya proyek peningkatan Jalan Buntu, Pring Surat, setelah pertengahan dekade 1980-an, Bas Sumeh mulai mengoperasikan armadanya hanya di 3 trayek saja, yaitu Jogja, Semarang, kemudian Purwokerto, Wonosobo, Bawen, Semarang, serta Purwokerto, Wonosobo, Bawen, Solo. Sempat mengambil alih 2 unit Mercedes-Benz OF 1113 milik Wijaya. Selanjutnya menambah beberapa unit armada Mercedes-Benz OH 1113 dan mulai mengganti warna menjadi warna ungu. Dalam persaingan di seluruh trayeknya, Bas Sumeh dikenal tampil sederhana, namun memiliki performa mesin yang luar biasa. Pemilik Bas Sumeh dikenal memiliki selera istimewa untuk menjaga performa armadanya, didukung oleh keterampilan mekanik yang mampu menjaga kondisi mesin untuk selalu tampil prima. Tak heran jika armada Mercedes-Benz OF 1113 seri lawasnya mampu bersaing ketat dengan armada baru Mitsubishi BM dan Hino AK174 di jalur Jogja, Semarang, yang saat itu tengah digandrungi para kompetitornya. Dilansir dari Facebook Binawan Muhammad, di awal tahun 2000-an, Bas Sumeh mengakhiri masa tugasnya. Semua unitnya dilepas ke perusahaan otobus lain, di saat warnanya sudah berubah menjadi ungu, abu-abu kebiruan. Dilansir dari widodogroho.com, Bas Hidup Baru dipimpin oleh Bapak Himawan Hambali yang masih family dari Bapak Judi Setiawan Hambali, founder Bas Sumber Alam. Keluarga Pak Judi Setiawan Hambali sebagian besar menggeluti bisnis di bidang transportasi. Bas Kencana Jaya dan Bas Santoso merupakan kerabat beliau. Satu bas lagi yang selama ini tidak kita kenal yakni Bas Rahayu di Pekalongan yang merupakan milik dari adik termuda Bapak Judi Setiawan Hambali. Letak garasi Bas Hidup Baru ada di sekitar Pasar Kutoarjo dan dekat dengan warung makan Mbok Susah. Mungkin banyak yang tidak tahu, dahulu era 80-90-an di sebelah barat pos polisi, pas banget sebelum kantor PLN, Gang Selarik, di dalamnya juga ada armada bas PO Restu Anda. Menurut Pak Supriyadi, mantan pengemudi PO Hidup Baru dan menjadi salah satu jajaran mantan pengemudi bas Sumber Alam. Bas Hidup Baru pada awalnya menggunakan bas merek Thames, kemudian Fargo Diesel, ada juga Mitsubishi, Mercedes-Benz LP911 dan terakhir menggunakan Mercedes-Benz OF Series. Melansir dari busdalamfoto.blogspot.com, perusahaan otobus ini dahulu bersaing dengan Bas Hidup Baru yang sama-sama home base di Purworejo. RP Jaya kepanjangan dari Roko Petruk Jaya yang merupakan usaha utama dari pemilik perusahaan otobus RP Jaya. Sekarang baik Bas Hidup Baru maupun Bas RP Jaya diakuisisi oleh perusahaan otobus Sumber Alam. Perusahaan otobus Mita bergarasi di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo,
Jawa Tengah, eksistensi bus ini kini sudah tak ada lagi. Perusahaan otobus Sumber Asih juga bergarasi di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bus Sumber Asih ini dahulu melayani trayek Purwokerto-Semarang via Magelang Purworejo. Eksistensi bus ini kini sudah tak ada lagi. Perusahaan otobus Maratama melayani rute Purwokerto, Purworejo, Magelang, Semarang. Eksistensi bus ini kini sudah tak ada lagi. Dilansir dari berbagai sumber, Bus Tetap Merdeka merupakan perusahaan bus legendaris yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Kantor pusat serta garasi Bus Tetap Merdeka berada di Jalan Kusuma nomor 34-37 Kebumen. Sebelum PO Tetap Merdeka hadir melayani penumpang umum, awalnya merupakan sebuah penyalur minyak tanah dengan memakai truk tangki yang disalurkan ke penjuru desa di wilayah Kebumen dan sekitarnya. Usaha tersebut didirikan oleh Bapak Sudarmin. Seiring berjalannya waktu di tahun 60-an, akhirnya Bapak Sudarmin mengembangkan usaha di bidang jasa transportasi umum. Trayek yang dilayani waktu itu adalah Cilacap, Kebumen, Purworejo, Yogyakarta, Solo. Di tahun 70-an, usaha yang didirikan Bapak Sudarmin di bidang transportasi maju pesat, tapi sayang di tahun 1974, Bapak Sudarmin tutup usia. Selepas kepergian Bapak Sudarmin, usaha transportasi ini dilanjutkan oleh istri beliau. Armada Bus Tetap Merdeka rata-rata menggunakan sasis Mercedes-Benz mesin depan, di tahun 90-an menggunakan sasis Mercedes-Benz mesin belakang. Dilansir dari laman Facebook Widodo Groho, berikut ialah video lawas. Ada bus Sumber Asih, Tetap Merdeka dan Dahlia Indah terjebak macet di Jalan Daendels Ambal, Kebumen. Akibat ada truk yang terperosok pada tahun 2014. Ketiga bus tersebut sekarang sudah tidak beroperasi lagi di jalur reguler. Inilah beberapa foto bus ini tempo dulu. Persaingan perusahaan otobus di Karesidenan Pati, Jawa Tengah sudah berjalan sejak dahulu kala. Saat ini, setiap perusahaan bis bersaing meluncurkan armada unggulan. Dulu banyak perusahaan bis berjaya di zamannya. Akan tetapi ketatnya rivalitas bisnis dan reformasi moda transportasi bis, banyak raja-raja jalanan mundur dari kompetisi. Alhasil tidak sedikit dari mereka kolaps. Kemudian, perusahaan bis mana yang pernah berjaya di zamannya? Merangkum berbagai sumber, berikut beberapa bis yang pernah menghiasi Karesidenan Pati, Jawa Tengah. Dilansir dari muriaraya.wordpress.com, awal rintisan usaha Tri Sumber Urip adalah bisnis angkutan truk barang yang didirikan oleh Ayahanda Kohto. Pada tahun 1976,
Oleh Kohto, perusahaan ekspedisi dilebarkan sayapnya merambah usaha angkutan bis dengan nama PO Sumber Urip. Armada yang dipunya saat itu adalah Ford tipe D yang berbodi kayu dan melayani jurusan Kudus-Surabaya. Jalur Pantura kala itu masih sepi dari hingar-bingar persaingan bis. Kompetitornya hanya Indonesia, Adam dan Kaloka. Semua bis hanya beroperasi siang, karena belum jamak lumrah penumpang bepergian malam hari. Langkah selanjutnya adalah penambahan armada dengan Mercy LP 911. Termasuk saat di-launching OF 1113, Tri Sumber Urip termasuk PO pertama yang mencicipi. Tak bisa dibantah, saat itu Tri Sumber Urip boleh berbangga diri, karena inilah PO dengan trayek pendek pertama yang memakai mesin buatan Jerman dilengkapi dengan pendingin udara. Lebih maju selangkah dibanding dengan PO Artajaya, bis malam Lasem Jakarta, yang belum mengaplikasikan AC. Dengan tambahan armada ini, trayek baru pun digulirkan, yakni Lasem Tegal. Puas mencicipi armada Mercedes-Benz, di tahun 1982, Tri Sumber Urip mencoba pertaruhan dengan melirik mesin Hino seri mesin BX. Sejak itu, kita hanya mengandalkan mesin Hino dan Mercy. Dahulu, saya sengaja mengadu dua mesin ini, dan kesimpulannya, ada nilai plus serta minus. Demikian pula untuk urusan karoseri. Kami telah merasai buatan Morodadi Prima, Laksana, Trisakti dan Tentrem. Tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, Popo bermunculan dan karena kekurang sinergian antar provinsi dalam pengaturan jam keberangkatan bis dari terminal, membuat persaingan trayek Kudus-Surabaya tak terkendali. Contohnya bis saya yang telah mendapatkan prime time, jam-jam bagus. Tahu-tahu PO dari provinsi lain mendapatkan trayek dengan jam yang nyaris sama, bahkan hanya beda 1 menit. Kita dipepet depan belakang secara rapat, sehingga feeling saya, terjadi persaingan tidak sehat. Apalagi PO Tri Sumber Urip ini terhitung PO kecil, sehingga susah bertahan dalam desakan PO besar. Senasib pula dengan bis Bumel Lasem Semarang sekarang ini, yang tak kebagian penumpang. Semua diseser bis akap Surabaya Semarang. Kami tetap paksakan jalan, karena saya juga harus memikirkan nasib kru bis. Soal keuntungan tidak perlu dibicarakan, kenangnya dengan ekspresi muram. Akhirnya kami memutuskan menutup trayek Surabaya dan membuka trayek Jakarta di akhir tahun 1990. Dan nama Sumber Urip kita imbuhkan kata Tri di depannya, menjadi Tri Sumber Urip. Sebagai penanda, tahun itu kita tampil dengan semangat baru. Itu pun sebenarnya langkah nekat, karena jalur tersebut juga telah dijejali trayek PO lain. Bisnis bis pun tak kalah sengit. Namun saya yakin, selalu ada jalan dalam sengitnya persaingan. Tandasnya penuh optimis. Tahun 2010 masa keemasan PO Tri Sumber Urip adalah setelah mengakuisisi trayek dan armada tetangganya, PO Arta Jaya dan PO dari Tayu, Pati, PO Madu Kismo. Terlebih livery PO ini makin eye-catching dengan label Pinky, merayu mata calon pengguna jasa Tri Sumber Urip, ikon modern, kota dua budaya ini. Dilansir dari didiksalambanu.wordpress.com, awal tahun 80-an jalur Muria Jakarta masih kategori sepi, bukan karena sepi penumpang, karena waktu itu sudah banyak warga yang merantau ke ibu kota tapi sepi armada. Justru yang ramai adalah jalur jarak jauh, Jakarta-Surabaya atau Jakarta-Malang. Imbasnya, calon penumpang harus lari ke Semarang bila hendak ke Jakarta, karena jumlah bis sangatlah terbatas. Begitupun sebaliknya, pelan tapi pasti, peluang ini diendus oleh salah seorang pengusaha dari Lasem, bernama Bing Sunarso. Pengusaha etnis Tionghoa ini mendirikan PO yang dilabeli nama Artajaya, yang artinya uang, dikonotasikan rejeki, yang akan terus berjaya. Membuka bis malam dengan trayek Lasem Jakarta dan Cepu Jakarta. Bekal Om Bing sendiri adalah modal pengalaman mengelola bisnis transportasi angkutan ekspedisi barang.
Awalnya, Arta Jaya hanya menyediakan bis malam non-AC, dengan mesin Mercedes-Benz mesin depan seri OF berkaroseri Morodadi. Namun, penyediaan armada seperti ini kurang mendapat respon positif dari pasar, karena aspek sosiokultural masyarakat Jawa Tengah bagian timur yang maunya kelihatan bergaya saat pulang kampung atau balik ke Jakarta, termasuk pula dalam urusan armada yang akan dinaikinya. Akhirnya, era mesin depan diakhiri dan digantikan mesin belakang OH Prima, dilengkapi pendingin udara dan toilet, serta urusan karoseri tetap mempercayakan pihak Morodadi. Liverinya pun masih gampang diingat sampai sekarang, berupa garis-garis tegas berwarna coklat tua dikombinasikan coklat muda, dengan background warna Aurora White. Logo Arta Jaya mirip logo maskapai penerbangan Singapura, SIA. Inilah era dimulainya bus malam muriaan bermesin belakang, produk Eropa dengan fasilitas AC dan toilet, dengan busana dari karoseri berkelas dan corak bodi mesti good looking. Dulu, soal attitude, driver-driver Arta Jaya tak kalah pamor bila head-to-head dengan penguasa jalur Jakarta-Surabaya, PO Lorena. Mereka berani adu kencang, bahkan meladeni setiap aksi penuh kecepatan PO yang melegenda tersebut. Toh, soal mesin dan karoseri tak kalah. Hasilnya, selalu tiba di tempat sebelum matahari terbit, baik saat di Jakarta atau di Rembang. Bahkan kabarnya Arta Jaya cukup disegani di jalan. Sebagai raja kecil dari Lasem, style driver yang suka ngebut pun tak lepas dari kompor meleduk para penumpang, yang tak ingin busnya kalah bersaing dengan bus jarak jauh. Inilah poin kedua, yang meninggalkan warisan bagi sopir-sopir generasi berikutnya bahwa bus Kudus an kudu banter dan siap untuk adu kebolehan keterampilan di jalan raya. PO Arta Jaya adalah PO yang terbaik dalam menjunjung servis kepada penumpang. Selain perlengkapan armada berupa bantal dan selimut tebal, diberikan juga snack saat perjalanan. Layanan makan malamnya juga bagus, nikmat dan lengkap. Bahkan saat PO Arta Jaya berulang tahun, pada hari H diadakan acara kecil-kecilan, penumpang diberikan jamuan makan, cuma-cuma, dan diseling pembagian door prize, jaringan agennya hingga ke kota Cepu dan Blora, dengan disediakan kendaraan feeder, mikrobus, yang akan menjemput dan mengantar penumpang. Penumpang cukup terbantu, apalagi saat itu masih jarang angkutan yang beroperasi di jalur Rembang Blora Cepu. Inilah karakter yang akhirnya menjadi standar pelayanan minimal yang selanjutnya dianut PO-PO muriaan yang eksis sekarang. Sayang, kejayaan PO Arta Jaya runtuh di akhir tahun 90-an. Bukan karena mismanagement dan ditinggal pelanggannya, namun tiada generasi penerus Om Bing yang mau melanjutkan usaha PO-nya. Di saat Om Bing ingin pensiun menikmati hari tuanya, at last, PO Arta Jaya dijual kepada Tri Sumber Urip, yang ownernya masih punya hubungan saudara dengan Om Bing. Namun, berkat kesuksesannya, Om Bing, panggilan akrabnya, berhasil menyekolahkan ketiga anaknya di perguruan tinggi di luar negeri. Dan setelah lulus, ketiganya memutuskan tinggal di luar negeri. Dilansir dari Facebook, Flypy Sun is with Ardan Stud Jack, PO Agung merupakan bis legendaris yang bermarkas di Jepon, Blora, Jawa Tengah, yang berdiri pada sekitar tahun 1970-1980-an. PO ini pernah berjaya pada tahun 90-an yang sebelum akhirnya meredup hingga mengalami kebangkrutan sekarang ini. Dahulu bus ini melayani trayek Blora Purwodadi Semarang dan Blora Kudus Semarang. Cukup unik PO Agung ini ikutan membeli bus bantuan USAID bermesin bensin DOT. Namun sangat disayangkan PO Agung sepertinya tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan sedikit kerepotan untuk mengembangkan usahanya. Dan pada akhirnya bus ini tinggallah kenangan. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini.
Dilansir dari berbagai sumber, PO Pancajaya Bis yang terkenal di era 80-90-an merupakan era kejayaan PO Pancajaya. Perusahaan bus ini adalah PO ternama di masanya sebelum kompetitor lainnya. PO ini bergarasi di lokasi perempatan Tanjung Purwokerto. Bis ini banyak bermesin Mitsubishi dan berbodi karoseri Trijaya Union. Perusahaan bis ini punya trayek Jakarta Purwokerto Cilacap. Inilah penampakan bis legend Purwokerto Pancajaya di Simpang Jomin Cikampek pada arus mudik tahun 1996. Aman adalah perusahaan bis asal Cilacap, Jawa Tengah. Dilansir dari kanal YouTube Dimas Adi Setiawan, perusahaan bis Aman beralamat di Jalan Lemartadinata, Cilacap, Jawa Tengah, dan pada tahun 2011 perusahaan bis Aman diakuisisi oleh perusahaan bis Sumber Alam dari Kutoarjo, Purworejo. Dengan diambil alihnya perusahaan bis ini, maka livery pun ikut berubah menjadi seperti livery bus Sumber Alam namun berwarna hijau. Bis ini sempat mewarnai jalur selatan Jawa, namun bus Aman sekarang hanya tinggal kenangan. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Bis utama adalah perusahaan bis asal Cilacap, Jawa Tengah. Perusahaan bis utama bergarasi utama di Jalan Jenderal Sutoyo, Cilacap. Perusahaan bis utama dahulu eksis melayani rute Cilacap Yogyakarta. Sayang saat ini bus ini sudah tidak ada lagi dan hanya tinggal kenangan. Dilansir dari merdeka.com, di kota Semarang, ada sebuah layanan transportasi yang unik. Namanya Bus Perak, berbeda dari layanan transportasi bus lainnya. Layanan bus ini melayani trayek antar kuburan. Melansir dari jatengtoday.com, transportasi massal itu memang dikhususkan untuk melayani rombongan pelayat, guna mengantarkan jenazah di wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Bus ini dikelola oleh perusahaan transportasi PO Perak Jaya. Pemilik transportasi legendaris ini bernama Hendro Wibawa. Layanan bus ini sempat merasakan masa jayanya pada era 1980-an. Pada saat itu, bus ini menjadi satu-satunya bus yang membuka layanan bagi para pelayat untuk mengiring jenazah menuju persemayaman terakhir. Bus Perak muncul sejak 1975. Pada tahun 1980-an, bus itu melegenda di kalangan warga kota Semarang. Hal itu dikarenakan, bus ini sering kali membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Tak hanya itu, bus ini menjadi legendaris, karena menjadi satu-satunya bus pesanan, yang konsisten melayani para pelayat, mengiring jenazah menuju persemayaman terakhir. Pada masa jayanya itu, Bus Perak memang hanya fokus untuk melayani rombongan pelayat. Dengan armadanya yang berjumlah 8, bus itu mengantar para pelayat menuju beberapa kota seperti Semarang, Wonogiri, Klaten, Solo, dan Pati. Bahkan, pada masa jayanya itu, bus ini sampai kewalahan melayani para penumpang. Apalagi, orang meninggal hampir setiap hari ada. Oleh karena itu, dalam satu hari, bus ini bisa bola-balik mengantar pelayat ke berbagai pemakaman. Pada waktu itu, Bus Perak punya banyak sopir handal yang mengangkut rombongan pelayat setiap harinya. Bahkan sejumlah pensiunan tentara tertarik menjadi supir Bus Perak untuk mengisi waktu. Kemudian dilansir dari Facebook, Siget Jenggerjak, perusahaan otobus Perak, sempat meramaikan jalur Wonogiri di era 70-an dengan rute perdana Semarang-Solo Baturetno PP. Dan uniknya, kondektur Bus Perak di rute Wonogiri ini menggunakan jasa kondektur perempuan. Dilansir dari koleksiskripsi.com,
Tahun 1986 PO baru dari Semarang mencoba peruntungan moda transportasi darat dialah Karya Jaya. Sebagai perusahaan yang menjual jasa transportasi menempatkan karyawan penjualan bagian tiketing dan kru armada sebagai tombak perusahaan. Mulai tahun 1990 perusahaan mendapat trayek baru dengan menggunakan bus ber-AC serta dengan jumlah tempat duduk terbatas atau PATAS. Dengan jalur Semarang Salatiga Solo, jalur ini dilayani 8 buah armada bus PATAS AC setiap hari. Fasilitas yang dimiliki yaitu air kondisioner, AC, TV, full music, tempat duduk dapat diatur dengan formasi 2x2, dan kondektur wanita. Pada perusahaan angkutan bis, PATAS, Karya Jaya Semarang yang dimiliki oleh Bapak Ridwan Wijanarko dan dialihkan kepada anaknya, Andi, dikelola oleh bagian personalia yang dipimpin Bapak Iwan. Kondektur bus ini mayoritas adalah wanita. Perusahaan angkutan Karya Jaya mempekerjakan wanita sebagai kondektur, karena menurut Bapak Iwan selaku bagian personalia wanita lebih disiplin, bertanggung jawab, jujur, mudah diatur daripada pria dan kemungkinan kecil berbuat macam-macam. Selain itu untuk mendapatkan pelanggan yang banyak, karena wanita juga dapat sebagai pemanis atau pemikat untuk menarik penumpang agar banyak orang yang mau naik bis tersebut sehingga pendapatan perusahaan akan meningkat. Kemudian dilansir dari kanal YouTube Jody Wai, sayangnya di tahun 2015-an penerus sang owner lebih memilih usaha trading, properti dan migas. Sehingga perusahaan bus ini menutup semua aktivitas usahanya di bidang transportasi. Trayeknya dijual ke PO Santika, PO Semeru, PO Madukismo. Unitnya juga dijual ke PO Putra Bangsa dan Bus Pariwisata. Lansir dari Widodo Groho Triatmojo, kilas balik mengenang sejarah bus PO Jaya Bakti Super tahun 90-an. PO Jaya Bakti Super merupakan salah satu PO asli Semarang dan pelopor trayek Babat Alas Blora, Purwodadi, Jakarta. PO Jaya Bakti Super juga ikut bermain dalam rute Pati Kudus Jakarta pada eranya. Dahulu bus ini ada juga yang parkirnya di Taman Viaduk Perumpung Jatinegara sekitar tahun 1994 sampai tahun 1996. Dilansir dari supplierwp.wordpress.com, berawal dari kepemilikan beberapa bis bekas oleh owner PO Zentrum, Pak Chandra atau Kohwen, ada 4 unit armada bekas PO lain. Armada ini dititipkan ke sebuah PO yang dikelola oleh seorang rekanan. Setelah beberapa tahun berjalan, PO tersebut tidak berkembang seperti yang diharapkan. Sehingga pada pertengahan tahun 2010 diputuskan untuk menarik seluruh armada dan dioperasikan oleh manajemen baru dengan nama PO Zentrum, di bawah naungan Badan Hukum CV Zentrum Damai Sejahtera Bersama. Dengan seiringnya waktu, Zentrum berkembang dengan sangat pesat. Manajemen cukup jeli melihat peluang pasar, sehingga pada April tahun 2012 dibuka divisi akap untuk jurusan Jakarta dan sekitarnya. Sehingga PO Zentrum cukup lengkap untuk melayani pasar akap dan pariwisata. Zentrum merupakan sebuah perusahaan otobus asal kota Grobogan, Jawa Tengah. PO Trans Zentrum sangat diminati dan menjadi objek foto bagi penggemar bis karena desain livery Trans Zentrum yang menggoda jika dilihat desain livery. Bergaya anak muda ramai dengan grafis dan terkesan modern, tapi selain dari model saja yang menarik ternyata pelayanan dari PO Trans Zentrum pun juga sangat baik, terutama untuk kenyamanan dari penumpang. Beberapa armada bus Trans Zentrum, sejak akhir tahun 2013 Trans Zentrum di bawah manajemen Madukismo. Terlihat dari nama perusahaan di bis menjadi Trans Zentrum MK atau Zentrum MK. Luar biasanya bahwa lebih kurang sebanyak 50 armada bus Trans Zentrum dibeli oleh PO Madukismo beserta 1 garasinya, sebagai salah satu upaya meluaskan bisnisnya.
Fasilitas yang ditawarkan beragam dan mumpuni dari kelas VIP hingga eksekutif. Sehingga, pelanggan dapat dengan bebas memilih sesuai kebutuhan. Dilansir dari aguswilopo.blogspot.com, perusahaan otobus Duta Kartika adalah bus akap dan AKDP yang bermula dari tahun 1980. Warna khas livery adalah coklat, merah dan kuning. Bus yang bertrayek asli Semarang Solo ini dahulu harus bersusah payah bersaing dengan bus-bus Semarang Solo lainnya, diantaranya bus Mahkota dan bus Safari Eka Kapti. Semenjak bergabung dalam grup usaha Safari Eka Kapti, perusahaan otobus Duta Kartika mengalami perkembangan yang lumayan pesat, dengan membuka jalur akap baru, diantaranya Semarang Ponorogo PP dan Semarang Pacitan PP, juga AKDP Semarang Purworejo PP. Armada dan trayek Duta Kartika semakin bertambah semenjak membeli bus dan trayek pesaingnya di trayek yang sama, yaitu perusahaan otobus Kembang Mas dan perusahaan otobus Mahkota. Perusahaan otobus ini adalah pelopor bus AC ekonomi pertama di jalur Solo-Semarang dan pengguna Mercedes-Benz OH yang kedua setelah Giri Indah. Sayang bus Duta Kartika sekarang tinggal nama karena nama otobus telah digabung menjadi nama baru, yaitu Royal Safari. Dilansir dari surabaya.suaramerdeka.com, bus sebagai moda transportasi primadona, kini menghadapi tantangan berat. Di tengah perkembangan pesat transportasi udara dan laut, minat terhadap bus mulai merosot. Namun, di balik perubahan zaman, terdapat warisan berharga yang patut dikenang, seperti yang diungkapkan oleh Eni Setiawati dalam penelitiannya pada tahun 2017. Menurut penelitian tersebut, Bus Esto, Eerste Salatigase Transport Onderneming, memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan evolusi transportasi di Indonesia. Didirikan pada tahun 1921 dan mulai beroperasi pada tahun 1923 di Salatiga, Jawa Tengah, Esto menjadi salah satu pelopor transportasi darat di tanah air. Awalnya, bus Esto hanya mampu mengangkut 18-20 penumpang, dan khusus dipergunakan oleh kalangan Belanda dan priai. Namun, seiring waktu, Esto berkembang menjadi angkutan massal yang bahkan memungkinkan para pedagang untuk mengangkut barang pada tahun 1930-an. Bus Esto terkenal dengan julukan Kodok Ijo atau Katak Hijau, karena karoseri atau badannya dibangun dengan bahan kayu dan besi berwarna hijau tua. Generasi pertama bus Esto menggunakan sasis merek Ford, sementara generasi kedua menggunakan sasis merek Chevrolet dari Amerika Serikat. Meskipun memiliki sejarah yang kaya, Esto akhirnya menutup operasionalnya pada tahun 2016. Persaingan yang semakin ketat di industri transportasi darat, biaya operasional yang meningkat, serta perubahan preferensi konsumen dan perkembangan teknologi menjadi faktor utama dalam penutupan ini. Namun, meskipun telah berakhir, Esto tetap menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan transportasi nasional Indonesia. Warisan dan memori tentang perusahaan ini tetap hidup dalam ingatan, mengingatkan kita akan perjalanan panjang transportasi di Indonesia. Dilansir dari Facebook, Rinda Vergiawan, P.O. Sono, bumel asal Pekalongan yang melayani trayek Semarang, Tegal, beroperasi sejak tahun 70 sampai 80-an dan pernah melayani rute ke Jakarta. Namun sayang PO Bis ini sempat vakum sekitar tahun 2013. Sebelum vakum sempat punya armada X Sahabat. Vakumnya PO Bis ini karena beberapa faktor, seperti persaingan dengan moda transportasi kereta api, travel resmi maupun gelap, juga kendaraan bermotor yang makin marak. Sang owner lebih memilih usaha lain yang lebih menguntungkan macam usaha kos, penginapan, dan lain-lain. Tahun 2020 PO ini kembali bangkit dengan armada AC meskipun bekas akap dan ada juga eks pariwisata.
dari harianhaluan.com, perusahaan bis Menara Jaya terletak di Kota Tegal, Jawa Tengah. Perusahaan ini berlokasi di Anem Road, Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Tegal, Jawa Tengah. Sangat sedikit sekali orang yang mengetahui bis yang satu ini, yaitu bis Menara Jaya. Tetapi apabila Anda tinggal di daerah Pemalang, Jawa Tengah, sudah barang pasti tidaklah heran dengan bis Menara Jaya. Bis Menara Jaya melayani trayek Pekalongan, Jakarta. Dilansir dari Facebook Rinda Fergiawan, sang legenda asal Tegal, perusahaan bis Menara Jaya yang sekarang sudah undur diri dari dunia perbisan. Kini trayeknya dikontrak oleh M Dewantara, dan sisanya dipakai perorangan semacam Menara Grosera, Pulus Jaya, dan ada beberapa lagi. Lansir dari Facebook Raihan Alfarizi, situasi pool perusahaan bis Kurnia Tegal yang kini tak ada aktivitasnya yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 61, dan uniknya masih tertempel plang namanya hingga sekarang. Pada awalnya Kurnia bergarasi di Bumiayu yang dirintis sekitar tahun 1960-an dan berfokus di trayek Tegal, Purwokerto. Sempat membuka trayek hingga ke Bandung dan Jakarta serta memiliki beberapa armada pariwisata. Seiring berjalannya waktu, Kurnia akhirnya dikelola oleh anak pertama dari 6 bersaudara pendiri perusahaan bis ini. Namun karena persaingan yang makin berat serta cucu-cucunya yang lebih berfokus di bidang lain, maka lambat laun perusahaan bis ini makin meredup hingga seluruh armada beserta trayeknya dijual di periode 2015-an. Dan di foto terakhir merupakan toko bangunan Kurnia yang berada di Bumiayu yang rupanya milik adik dari pengurus perusahaan bis Kurnia atau anak ketiga dari pendiri perusahaan bis Kurnia. Dilansir dari kanal YouTube Jody Wai, sumber bawang lahir diperkirakan pada era 1970-an awal. Perusahaan bis ini menjadi salah satu ikon kota Brebes saat itu. Pemilik perusahaan bis Sumber Bawang memiliki kekurangan fisik yaitu tunanetra, memiliki kegigihan bekerja yang luar biasa. Berawal dari menjadi seorang petani bawang merah yang sukses, kemudian memiliki usaha sampingan yaitu membuka perusahaan otobus yang bernama Sumber Bawang. Kehebatannya terdengar hingga ke telinga Pak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu. Sehingga pernah mendapatkan penghargaan di Istana Negara sebagai pengusaha yang sukses meskipun memiliki kekurangan fisik. Dan setelah beliau wafat, putra-putrinya tidak ada lagi yang mengurus perusahaan bisnya. Sehingga Sumber Bawang pun sudah tidak ada lagi bekas tapaknya di Pantura. Perusahaan bis Sumber Bawang melayani trayek Margasari Slawi Tegal Brebes Jakarta, Pekalongan Jakarta dan Purwokerto Jakarta. Kebanyakan menggunakan sasis Mercy OF 1113 bersaing dengan Ulansari, Kelapa Emas dan lain-lain. Sumber Bawang juga merupakan cikal bakal dari PO Dedi Jaya. Bis Dedi Jaya awal mulanya menggunakan nama Sumber Bawang. Perusahaan bis Sumber Bawang terakhir melayani penumpang pada tahun 1980-an. Sementara itu trayek yang dipakai Dedi Jaya adalah bekas trayek PO Sumber Bawang. Bis Sumber Bawang juga merupakan cikal bakal PO Dewi Sri di trayek Tegal Purwokerto. Dahulu Sumber Bawang juga terkenal dengan kecepatannya. Jadi dulu eranya Sumber Bawang, lalu pindah ke Menara Jaya dan Putri Jaya juga, lalu muncul Bhinneka yang menjadi image bus banter di trayek Purwokerto Jakarta. Dilansir dari infomoga.com, bagi para generasi yang lahir sebelum tahun 80-an, bis ini merupakan moda transportasi favorit yang melayani dari Cirebon hingga ke Pekalongan, melintasi wilayah Brebes, Tegal, Pemalang. Bis yang memakai nama salah satu kota kecil di selatan Pemalang ini menjadi saksi sejarah transportasi di wilayah pantai utara Jawa. Perusahaan Otobis Moga, salah satu bis yang termasyur di kalangan para penumpang di wilayah ini selain bis Sumber Bawang, Bis Moga,
Orang-orang biasa menyebutnya merupakan satu di antara beberapa perusahaan bis yang lahir pada era kolonial, yakni tahun 1913. Orang menjadi salah satu yang beruntung adalah pernah melihat secara langsung keberadaan bis ini di jalanan dan sering melintasi bekas reruntuhan pulnya di Pemalang, tepatnya di pojok utara alun-alun yang kalau tidak salah termasuk wilayah Pelutan. PO Moga merupakan perusahaan bis yang dimiliki oleh seorang keturunan Tionghoa dari Tegal bermarga Gan. Bis ini melayani beberapa rute, yakni jurusan Tegal, Pemalang Pekalongan, Tegal, Moga, dan Tegal, Cirebon. Seperti yang terlihat pada foto di atas, bis Moga yang akan keluar dari Terminal Lama Gunung Sari, Cirebon menuju kota-kota tujuan pada sekitar tahun 1980-an. Naik bis ini biasa dengan tarif kekeluargaan, yang berarti bisa tawar-menawar dengan penumpang, apalagi sang penumpang itu seorang pelajar atau mahasiswa. Dari dokumen yang didapat dari sebuah blog penjual barang antik, ada beberapa foto yang cukup lengkap. Foto bis Moga bertuliskan tahun 1929 sampai tahun 1939 yang terbuat dari kayu terparkir di garasi, beserta para krunya seperti yang ditampilkan dan foto pemilik beserta anak-anaknya. Selain itu juga ada foto papan petunjuk WC buat para penumpangnya. Bis PO Moga ini terakhir melayani penumpang dengan rute Pemalang Tegal Cirebon pada sekitar tahun 90-an. Setelah itu sekarat dan tergilas mati oleh kerasnya roda persaingan moda transportasi yang semakin maju. Tapi, setidaknya bagi masyarakat Moga, ada kenangan tersendiri di benak para pelaku transportasi, bahwa zaman dahulu nama Moga begitu terkenal dan salah satunya berkat keberadaan bis PO Moga. Dilansir dari Instagram Bus Klasik, ini merupakan foto perusahaan otobus Dwi Jaya di tahun 1992. Bus ini merupakan pesaing dari perusahaan otobus Raya. Perjalanan PO Bus ini akhirnya gulung tikar dan diakuisisi oleh perusahaan otobus Mulyo Indah. PO Dwi Jaya salah satu pemain Solo Jakarta yang pernah bertarung di kelas para priayi. Foto lawas PO Dwi Jaya ini memiliki ciri khas bumper kecil dan adanya tambahan lampu sorot, berdapur pacu Mercedes-Benz OH Series dan berkaroseri restu ibu. Dilansir dari Facebook Kangsa, PO Surya Jaya Surakarta. Bus asli Surakarta ini termasuk pemain lama di trayek Solo-Semarang, beroperasi dari sekitar tahun 1977 dengan trayek AKDP Solo-Semarang PP. Pada tahun 1987, otobus ini membeli semua armada bus dan trayek kompetitornya dalam trayek yang sama, yaitu PO Wahyu Sukoharjo. Pada tahun 1988, bus ini mempunyai trayek rangkap, yaitu Solo Wonogiri Purwantoro Semarang PP. Trayek Solo Purwantoro dibeli dari PO Wahyu, sedangkan PO Wahyu bermetamorfosis menjadi bus 3/4 bertrayek sekitaran kota Solo dan Sukoharjo. Pada tahun 1991, trayek Solo Wonogiri Purwantoro dijual kepada owner dari PO Patra Jaya, Rajawali. Tapi sayang sekitaran tahun 2011, otobus asli Solo ini harus berpindah tangan kepada otobus Safari Salatiga. Lansir dari berbagai sumber, perusahaan otobus Apollo berasal dari Solo, Jawa Tengah. Apollo merupakan perusahaan otobus pertama kali yang menggunakan TV hitam putih di dalam bus. Selain itu, bus Apollo adalah salah satu bus perintis yang menggunakan AC, pada saat itu AC bus masih gantung. Fasilitas yang ditawarkan di bus Apollo kala itu ialah bus bertoilet, selain itu juga seat bus berlegres, setelah dicetuskan oleh perusahaan otobus muncul. Perusahaan otobus Apollo mengalami kemerosotan pada akhir tahun 80-an sampai awal 90-an, dilatar belakangi hal tersebut. Rute Jakarta diputuskan berhenti beroperasi dan memaksimalkan rute Solo-Semarang.
Bus ini ialah bus eksekutif yang menikmati manisnya trayek Solo, Semarang, Jakarta PP. Seperti yang terlihat di sini adalah salah satu armada bis malam dari Po Apollo dikala masih berjaya di era tahun 90-an ke atas. Jamaah Haji Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1985 menggunakan jasa dari armada-armada Bus Apollo, berangkat dari alun-alun utara menuju Asrama Haji Pondok Gede Bekasi, begitu juga kepulangannya, menggunakan jasa dari Bus Apollo sampai di PDHI Sasonoworo alun-alun utara Yogyakarta, pada pertengahan 1990-an sampai akhir 1990-an, perusahaan otobus ini kembali mengoperasikan bus malam untuk rute Jakarta. Pembagian snack merupakan fasilitas yang ditawarkan Bus Apollo ini dan adanya servis makan. Tidak seperti sekarang, kala itu fasilitas servis makan dan pembagian snack di bus malam terkesan mewah. Slogan pada Bus Apollo dari dahulu kala yaitu Intercity Bus, bus cepat, full AC, full audio, full toilet. Bus ini pernah eksis di rute Solo-Bandung. Kantornya dahulu informasinya di Jalan Supratman. Selain itu kantor Bus Apollo di Jakarta, informasinya ada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Di Jakarta PO ini tidak memiliki garasi, hanya saja bus ini perpal di daerah kawasan industri Pulau Gadung. PO Apollo dulu bergarasi di Kartopuran, Jayengan, Serengan, Surakarta, kemudian garasinya pindah di Banyuanyar, Surakarta, sebelah garasi perusahaan otobus Mulyo Indah. Apollo termasuk perintis bis nyaman untuk line Solo, Semarang, Jakarta, dan juga termasuk yang pertama kali memakai AC dan TV video di zamannya. Kompetitor bus nyaman untuk trayek yang sama antara lain, perusahaan otobus Mulyo Indah, perusahaan otobus Dwi Jaya, perusahaan otobus Raya, dan perusahaan otobus Muncul. Sedangkan untuk line Solo, Semarang, Bandung, untuk bus nyamannya diisi oleh perusahaan otobus Raja Wali yang sama-sama berasal dari Solo. Di rute Solo-Semarang, awak Bus Apollo terkesan begitu rapi dalam berpenampilan. Dahulu pengemudi bus mengenakan dasi. Tetapi tarif Bus Apollo terhitung lebih mahal, kurang lebih di akhir tahun 1990-an sampai 2000-an awal, bus patas kompetitor mematok tarif Rp5.000. Beda halnya dengan perusahaan otobus Apollo, yang mematok tarif Rp6.000. Air kondisioner atau AC Bus Apollo terkadang sering kali rusak, tetapi dari pihak operator bus dan awak bus memberi sikap bijak dan bertanggung jawab. Ketika AC bus rusak ongkos bus dikembalikan 100% kepada pengguna jasa atau penumpang. Livery Bus Apollo awalnya mengaplikasikan warna dasar putih dengan paduan warna biru tua dan merah. Pada tahun 1990-an akhir, livery Bus Apollo berubah menjadi warna dasar merah marun dipadukan dengan warna orange dan warna krim. Sementara itu, Bus Apollo mayoritas menggunakan chassis bus dari produk Mercedes-Benz. Kejadian tidak mengenakan pernah menimpa perusahaan otobus Apollo. Ada sebuah kisah bahwa salah satu armadanya laka masuk sungai di daerah Tuntang, Kabupaten Semarang. Fenomenalnya masyarakat dari luar kota seperti Jakarta, Bandung, sampai orang mancanegara dari Jepang mengunjungi lokasi tersebut. Dalam pemikiran mereka ada sebuah Apollo jatuh ke dalam sungai. Terkejutnya mereka karena semata-mata hanya sebuah armada bus yang bernama Apollo. Di kejadian kerusuhan Mei tahun 1998, informasinya perusahaan otobus Apollo mengalami hal yang tidak mengenakan. Armada Bus Apollo dan garasinya dibakar oleh massa pada waktu itu. Keberadaan Bus Apollo rute akap atau antar kota antar provinsi semakin merosot dan akhirnya berakhir. Informasinya tahun 2002 atau tahun 2003. Sementara itu Bus Apollo tetap mengoperasikan armada bus Bumel atau bus patas di rute Solo-Semarang. Beberapa tahun bertahan akhirnya sekitar tahun 2010, rute Bus Apollo rute Solo-Semarang juga ditutup dikarenakan sang owner sudah tidak bergairah untuk berbisnis di dunia perbisan.
dan sang anak tidak mau mewarisi bisnis bus orang tuanya, sebab ingin fokus di bisnis yang lain. Kemudian trayek bus Apollo Patas Solo, Semarang dibeli oleh perusahaan otobus Ismo. Selanjutnya trayek bus Apollo Bumel Solo, Semarang dibeli oleh perusahaan otobus Safari. Dilansir dari kanal YouTube HR Project, perusahaan otobus Trimulya sudah ada di pertengahan tahun 1970 sampai 1980. Dulu garasi awal sebelah barat kampus UNS kiri jalan. Kemudian garasinya pindah di Jalan Raya Solo Sragen Kem 12 Kebakramat Karanganyar, Jawa Tengah. Di era 80-an bis ini jadi primadona kalangan menengah ke bawah. Di tahun 90 sampai 2000-an unit Trimulya banyak memakai ex-armada dari perusahaan otobus lain dan bis Trimulya tidak mempunyai livery tetap. Bis ini melayani trayek utama yaitu Jakarta, Semarang, Solo. Bahkan merambah ke daerah sekitarnya seperti Sragen, Klaten, Jogja, Wonogiri, Pacitan, Madiun, Magetan, dan Ngawi. PO ini juga pernah memiliki trayek Jawa-Sumatera, bus pariwisata dan pernah melayani bis Bumel Jogja, Solo, Sragen dan Solo Semarang. Di akhir tahun 2000-an PO ini kental dengan bis nuansa sapu jagatnya. Waktu terus berputar, manajemen mengalami kemunduran sehingga di tahun 2000-an, satu persatu armada Trimulya mulai berkurang dan terlihat terakhir melayani bis akap di tahun 2018. Inilah dokumentasi video perusahaan bis ini di waktu silam. Dilansir dari kanal YouTube Sejarah Perusahaan Otobus, pada era 80-an tentulah nama perusahaan otobus Aji Jaya sudah tidak asing lagi di sekitaran Solo area. Bus yang identik dengan mesin serba Mercedes-Benz meskipun pernah menggunakan mesin Nissan diesel untuk beberapa armadanya. Livery yang klasik dan setia menggunakan warna dasar kuning gading dipoles dengan livery ala karoseri yang memadukan warna hijau toska dan sedikit orange. PO Aji Jaya melayani trayek ekonomi Solo Semarang PP dengan seat 2-3 non-AC. Yang berbeda dengan perusahaan otobus lain adalah bus ini belum pernah sekalipun memakai mesin Mercedes-Benz seri OH atau mesin belakang dan berpendingin AC. Meskipun bus kelas ekonomi tetapi urusan bodi bus, perusahaan otobus ini menggunakan karoseri Morodadi Prima. Dan yang perlu diingat dari perusahaan otobus ini adalah sebagai pelopor bus Bumel yang mempunyai fasilitas audio video pada armadanya meskipun tidak semuanya. Kondisi bus rata-rata terawat dan suara mesin sangat halus karena perawatan armada yang sangat bagus. Panasnya persaingan antara sesama perusahaan otobus inilah yang memicu perusahaan otobus ini harus hengkang pada trayek Solo Semarang pada sekitar tahun 2010 sampai tahun 2011 dan menjual trayek kepada kompetitor di jalur Solo Semarang, yakni PO Safari atau Safari AC Lux. Sedangkan untuk armada busnya sebagian dijual sebagai bus antar jemput karyawan di sekitaran daerah Solo. Dilansir dari kanal YouTube Sejarah Perusahaan Otobus, PO Satria adalah salah satu perusahaan otobus perpanjangan usaha dari PT Safari Eka Kapti yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Pada tahun 1991, PO Safari Group membeli seluruh bus dan trayek dari PO Rajawali dan PO Patra Jaya, Rajawali Group, Kodia Surakarta. Selama 2 tahun PO Safari menggunakan nama asli PO Rajawali Solo Semarang untuk bus Bumel ekonominya. Tidak lama setelah itu PO Rajawali diganti namanya dengan nama baru yaitu PO Satria Kabupaten Karanganyar.
Dilansir dari Facebook Agus Wilopo, masih ingat dengan bus Potro Jaya Bus Malam Solo Semarang Livery ini? Terakhir beroperasi tahun 1991. Dilansir dari faktomotif.com, Jadi Mulia ini sempat mencicipi manisnya dunia bis pada era 80-90-an saja sebelum banyak kompetitor yang lebih baik. Untuk masalah bis jangan tanya kenyamanan deh, jauh banget kalau dibanding era sekarang dari semua sisi. Bahkan saat arus balik lebaran penumpang sampai membeludak sehingga harus mendatangkan bis tambahan yaitu PO Selokaton. Terbiasa dengan armada ekonomi non-AC mesin depan dengan suara garing yang nyaring di dalam kabin yang memberi sensasi tersendiri. Raungan mesin masih terasa akrab di telinga, apalagi aksi balap malam di jalur Pantura sepanjang Batang sampai Cikopo. Walaupun bukan bis kencang tapi juga memberi ketegangan tersendiri saat aksi saling overtake di Pantures, sangat mempesona. Sekitar tahun 2016 Jadi Mulia informasinya berhenti beroperasi di rute Jakarta-Wonogiri. Dilansir dari faktomotif.com, untuk perantau Wonogiri tentunya sudah gak asing ya dengan bis Purwo Putro dengan ciri khas perpaduan warna merah putih dan biru. Perpaduan warnanya cukup unik, yaitu bagian kepala dan atap berwarna merah dengan badan bis berwarna putih yang menjadi warna dasar dominan. Bodi bawah warnanya biru dengan strip merah sebagai pemisah. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Menurut akun Facebook Garengpong, bis Gunung Giri sudah beroperasi sejak tahun 1960-1970-an dengan trayek Praci, Solo dan Praci, Semarang, dan sempat ngelin trayek Wonogiri, Jakarta, dan trayek Jakartaan ini berhenti sekitar 1984an menurut informasinya. Bis asli Wonogiri lain adalah Sari Gede. Perusahaan bis Sari Gede itulah nama yang melekat pada ingatan masyarakat dengan bodi Scania buatan karoseri Restu Ibu. Bis ini menjadi langka karena bodinya yang masih orisinil alias masih asli. Rute yang dilayani bis Sari Gede Pracimantoro, Wonogiri, Solo, Jakarta. Inilah kumpulan beberapa foto bus ini. Dilansir dari kirimfotobis.blogspot.com, PO Wasis, salah satu bis legenda warga Wonogiri, sudah tinggal kenangan, dan PO ini tidak eksis lagi semenjak pertengahan era 90-an, antara 1993 sampai 1995. Seperti yang terlihat pada foto adalah armada bus yang melayani trayek Wonogiri, Solo, Jakarta PP, menggunakan bodi banteng dari karoseri GMM dengan engine Mercedes-Benz OH306, rear engine. Inilah beberapa foto bis ini tempo dulu. Dilansir dari berbagai sumber, perusahaan bis Mustika Jaya Baru adalah bis asli Jatisrono, Wonogiri yang telah tinggal kenangan. Bis Mustika Jaya Baru didirikan oleh Bapak Sutarwo, lahir kurang lebih di era 1980-an. Pada masa kejayaannya bis ini punya rute Ponorogo, Wonogiri, Jakarta. Secara objektif dari berbagai sumber, banyak yang memberikan statement bahwa Mustika Jaya Baru dari kota Gaplek ini salah satu pelari gahar di antara teman-teman Wonogiri sebayanya yang terkenal kalem, terutama untuk mesin Mitsubishi. Bodi bus yang dipakai kebanyakan dari karoseri Trijaya Union. Inilah beberapa foto bis ini tempo dulu.
Dilansir dari tulisan Instagram Basecamp Indonesia, salah satu dari puluhan legenda bis Wonogiri yaitu Joko Muda, masyarakat lokal mengejek Joko Mudo, dekade tahun 1984 sampai tahun 1990 pernah mengaspal Wonogiri, Jakarta, meliuk-liuk sebagai unit sapu jagat di Pantura melibas tanjakan Alas Roban beserta teman-teman sebayanya bis Wasis, bis Ismo, bis Jelita, bis Mustika Jaya Baru. Pertama muncul namanya PO Damar dengan chassis OF 1113 karoseri Rahayu Santosa. Tahun 1983 pecah ganti nama jadi PO Joko Muda. Pemiliknya orang Batu Retno Wonogiri. Kala itu tiket bus Wonogiri, Jakarta masih kisaran Rp2.500 sampai Rp4.000. Jika musim mudik atau balik banyak penumpang dari Jakarta ke Wonogiri yang berdiri dan ngedeprok di koridor bus karena tak dapat tempat duduk. Bayangkan betapa kerasnya perjuangan orang dulu di mana belum ada jalan tol, unitnya belum ada AC, belum lagi kemacetan dan aspal jalan tidak rata di beberapa titik. Dilansir dari otomotif.okezone.com, perusahaan otobus Giri Indah dimulai pada tahun 1970-an. Tahun tersebut merupakan era keemasan usaha transportasi. PO Giri Indah membangun rute Wonogiri Sukoharjo Semarang. Sebagaimana PO lainnya, David, generasi kedua PO Giri Indah mengekspansi rute hingga ke Jakarta PP. Selain perluasan, motif membuka rute hingga Jakarta juga dilakukan untuk mengejar konsumennya yang hijrah ke Jakarta akibat proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Bahkan bisa dibilang, pemilik PO Giri Indah ini cukup ciamik soal inovasi. Pada tahun 1984, pemilik PO ini mendatangkan bus dengan sasis Mercedes-Benz. Memanjakan penumpang dengan sasis asal Jerman ini, tidak lantas membuat PO ini berhasil menghadapi krisis moneter pada tahun 1998. Pukulan krisis ini berdampak cukup parah meski pemiliknya belum mengangkat bendera putih. Hempasan krisis membawa dampak yang cukup signifikan. Pasalnya PO ini justru limbung setelah investasi besar-besaran lalu dihantam krisis. PO Giri Indah harus gulung tikar akibat krisis. Sebelumnya, bus asal Wonogiri ini sempat jaya di masanya, namun nasib berkata lain. Setelah tumbang lantaran badai krisis, bus yang awalnya cukup disegani di jalur Wonogiri ini hilang dari peredaran. Selama ini banyak orang berpikir bus Giri Indah dengan bus Agramas sama, padahal keduanya jauh berbeda. Pemilik PO Agramas punya hubungan kerabat dengan pemilik Giri Indah. Meski sama-sama punya bus warna merah, tapi sejarah keduanya berbeda. Nasib PO bus Giri Indah pun tidak secemerlang PO Agramas. PO Giri Indah punya beberapa sektor bisnis transportasi. Namun, yang bertahan hanya PO yang berkantong tebal yang sanggup bertahan dari kesulitan finansial. Akhirnya, PO ini tumbang pada tahun 2000. Dilansir dari skripsi karya Ahmad Mutakin, PO Timbul Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan penumpang, baik angkutan antar kota maupun antar provinsi. PO Timbul Jaya adalah salah satu perintis perusahaan bus angkutan penumpang di Wonogiri, Jakarta. PO Timbul Jaya sebelumnya ialah perusahaan perseorangan yang didirikan oleh Bapak H. Atmo Wiranto, almarhum, sekitar tahun 1970. Beliau memulai usaha ini dari angkutan barang jarak dekat dengan menggunakan sebuah truk tua. Keadaan lingkungan yang selalu mengalami perubahan telah mempengaruhi persepsi usaha ke dalam benak beliau ke arah jasa angkutan penumpang. Pada waktu pertama kali mengusahakan bus angkutan penumpang, Bapak H. Atmo Wiranto, almarhum, menjual truk yang dimilikinya dan ditambah dengan uang tabungannya untuk membeli bus bekas. Pada tahun 1973, berdirilah PO Timbul Jaya dengan menggunakan 2 armada bus untuk melayani penumpang antar kota. Dengan naluri kewirausahaannya yang tinggi, beliau membeli beberapa bus dari waktu ke waktu untuk memenuhi jasa angkutan penumpang yang semakin meningkat, terutama untuk tujuan Jakarta dan sekitarnya.
Melansir dari soloraya.solopos.com, PO Timbul Jaya bisa disebut cikal bakal munculnya pengusaha bus sukses dari Wonogiri. Kesuksesannya mengilhami karyawan untuk melahirkan PO baru yang tak kalah sukses, salah satunya Suroso, pendiri Rosalia Indah, yang awalnya mendirikan agen tiket bus Timbul Jaya di Palur, Karanganyar. Suroso kemudian ditunjuk sebagai kepala cabang unit 2 PO Timbul Jaya di Palur oleh Atmo Wiranto selaku owner PO Timbul Jaya. Menurut informasi yang diunggah kanal YouTube Jody Wai, perusahaan bus legendaris Wonogiri ini awalnya melayani pergerakan transmigran dari Sumatera. Bahkan pada 1980-an bus ini dikenal sebagai Raja Jawa Sumatera. Timbul Jaya dibagi menjadi 4 cabang usaha, yakni Timbul Jaya Express atau TJX yang menjadi Karona, Timbul Jaya Utama yang sekarang menjadi Rosalia Indah, kemudian dealer motor yakni Timbul Jaya Motor, dan PO Timbul Jaya Putra. Pemilik terakhirnya adalah Danar Rahmanto yang merupakan Bupati Wonogiri periode 2010 sampai 2015. Dilansir dari putramulia.co.id, pada tahun 1985, Bapak PH Sugiono mendirikan perusahaan PO Putra Mulia. Diawali dengan 2 unit mikrobus berkapasitas 12 orang dengan trayek Ngadirojo, Jatipuro, Wonogiri, Jati Serono. Armada tersebut merupakan cikal bakal PO Putra Mulia. Tahun 1992, Bapak PH Sugiono memantapkan diri untuk mendirikan perusahaan otobus. Dia merintis angkutan pedesaan antar kota dalam provinsi atau AKDP, bermodal nekat, niat, semangat, yang mana 1 tahun sebelumnya telah mengajukan izin prinsip kepada Bupati Karanganyar, Bupati Wonogiri, dan Wali Kota Surakarta. Memasuki tahun 2000, dengan perhitungan yang matang, sayap PO Putra Mulia berkembang hingga Jakarta dan Bandar Lampung. Diawali dengan trayek antar kota, antar provinsi, dengan trayek Ponorogo Purwantoro, Wonogiri, Solo, Jakarta, pulang pergi. Ada pula trayek Ponorogo, Madiun, Ngawi, Solo, Jakarta, Merak, Bandar Lampung, pulang pergi. Di tahun 2011, PO Putra Mulia beralih menjadi PO Putra Mulia Sejahtera. Sejak itu, Bapak PH Sugiono mendapat mitra baru dalam menjalankan usahanya, adalah PT Timur Terang Transindo yang bergerak dalam bidang transportasi barang yang mencoba peruntungan di bisnis transportasi ini. Pada awal tahun 2016, PT Putra Mulia Sejahtera terwujud dalam inovasi yang dihadirkan di tahun 2016. Putra Mulia yang sempat vakum beberapa bulan dan beralih menjadi PT Putra Mulia Sejahtera, 6 unit Mercedes-Benz O500R 1836 dan 4 unit Hino R260 menjadi modal awal melayani pelanggan. Pada akhir tahun 2016, PT Putra Mulia Sejahtera membuat gebrakan dalam dunia transportasi Indonesia dengan membeli 2 unit bus Jetbus 2 Plus Super Double Decker bermesin Scania yang dioperasikan untuk rute Jakarta-Wonogiri. Bus Double Decker Putra Mulia Sejahtera adalah bus tingkat pertama yang melayani rute jarak jauh di Pulau Jawa. Bus tingkat ini melayani 2 kelas, First Executive Class dan Elegant Class. Pada First
Executive Class berada pada dek atas dan Elegant Class berada pada dek bawah yang terdiri dari 6 kursi. Selanjutnya, di akhir tahun 2017, PT Putra Mulia Sejahtera menambah 12 armada. Hal ini untuk melanjutkan tradisi peluncuran 12 unit bus seperti saat memulai operasi pada tahun 2016 silam. Kemudian, dilansir dari ayonaikbis.com, pada awal tahun 2019 lalu, bus asal Wonogiri, Jawa Tengah ini menjadi trending topik dengan menghadirkan bus tingkat yang resmi menjadi bus Trans Jawa. Fasilitas yang ditawarkan oleh bus Putra Mulia ini pun terbilang mewah, didukung dengan sasis bus kelas premium yang tentunya memiliki fitur keamanan yang baik. Bus ini berkantor pusat di Jalan Raya Ngadirojo, Wonogiri, Jawa Tengah. Nyaman dan terjangkau menjadi visi yang ingin dicapai Putra Mulia Sejahtera dalam menghadirkan pelayanan transportasi di bidang bus. Inilah beberapa foto bis ini tempo dulu. Nah, itulah kisah perjalanan panjang perusahaan bis di Wonogiri, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang nonton sekali lagi mohon maaf. Bila ada kesalahan di episode kali ini mohon dimaafkan. Dan kalau ada informasi yang salah atau ada tambahan informasi, langsung dibenerin aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Semoga bahagia semua.